salah satu indikator pilkadanya itu sukses adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara. Kalau presentasinya semakin tinggi, tentu keberhasilan pilkada ini tentu dinilai lebih baik. Termasuk juga kan terkait dengan proses demokrasinya juga seperti itu kan. Kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, tentu dianggap proses demokrasi juga lebih baik berjalan baik ya. Iya. Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat lah ya, kalau kehadiran masyarakat itu besar atau banyak ke TPS. Kita sudah berdampingan dengan Ketua KPU Sumut, Bang Agus Harifin. Gimana kabarnya? Oke, baik, sehat, alhamdulillah. Gimana nih Bang di masa tenang pilkada serentak 2024 ini? Terkait dengan masa tenang ya, atau di KPU merupakan bagian dari tahapan. Itu tahapan kampanye pertama. Benar. Itu dimulai pada tanggal 25 September ya Pak. Sampai dengan 23 November. Itu masa kampanye dia. Masa kampanye dia. Masa kampanye lebih kurang 59 hari. 59 hari ya. 59 hari. Hampir masa kampanye. Nah, kemudian kalau khusus menyangkut iklan tadi kan? Iya, untuk iklan. Larangan kampanye selama masa tenang, termasuk iklan di media massa dan media sosial. Memang di ketentuannya di KPU khusus untuk kampanye atau iklan di media ya, media bisa cetak, elektronik atau mungkin juga media sosial ya. Itu dibatasi memang di ketentuan itu. Dari tanggal 10 November sampai dengan 23 November. Nah, jadi lebih kurang 10 hari ya. 10 hari. 14 hari, sorry, 14 hari. Jadi pasangan calon yang sudah ditetapkan, baik untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk juga pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang ada di 33 kabupaten kota Sumatera Utara, termasuk juga yang di calon gubernur. Itu memang untuk berkampanye ya, atau memperkenalkan dirinya ke publik, ke masyarakat, itu memang dibatasi waktunya sesuai dengan PKPU nomor 13 itu tentang kampanye pemilihan. Dan itu juga diatur juga, mungkin terkait juga dengan durasinya. Jadi di luar itu memang dilarang, tidak boleh berkampanye di media cetak atau media massa ya. Media massa, media daring sama media sosial ya, Pak. Walaupun masa kampanyenya lebih kurang 59 hari. Nah, ini ketentuannya? Nah, kalau ketentuannya ini dilanggar, kan pasti jadi temuan terkait dengan tugas melakukan pengawasan, yaitu ada di kewenangannya ada di Bawaslu ya. Provinsi Sumatera Utara atau Bawaslu Kabupaten Kota, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang tidak dijalankan, sama seperti yang tadi kan. Nah, kalau untuk kampanye yang di PKPU nomor 13 itu juga sudah diatur ya. Kampanye dari mulai metode kampanyenya. Jadi iklan di media massa ini salah satu metode, selain juga ada metode tatap muka, pertemuan terbuka, tertutup, dialog, termasuk juga
metode kampanye adalah penyebaran bahan kampanye dalam bentuk selebaran, flyer segala macam yang mungkin sosialisasi secara konvensional lah. Termasuk juga metode kampanyenya adalah pemasangan APK, alat peraga kampanye dari mulai videotron, billboard, spanduk, umbul-umbul, seperti itu. Itu kalau di KPU disebut dengan alat peraga kampanye. Dan itu bisa dilakukan ya sepanjang masa kampanye, tapi khusus untuk yang iklan di media massa tadi itu memang dibatasi selama lebih kurang 14 hari. 14 hari, baik. Bang, ini kan pertarungannya besok nih. Iya, besok. 27 November gitu kan, Bang. Nah, kalau misalnya dari KPU Sumut sendiri nih, Bang, itu untuk penertiban APK yang Abang jabarin tadi semuanya udah beres gitu, Bang? Iya, untuk masa kampanye karena sudah berakhir di tanggal 23 November, artinya itu adalah kampanye terakhir. Tanggal 24, 25, 26 hari ini ya, itu masa tenang. Nah, jadi ketika sudah berakhir masa kampanye, termasuk juga yang menggunakan tadi bahan kampanye, APK, termasuk juga iklan kampanye di media massa di tanggal 23 itulah hari terakhir boleh melakukannya. Setelah itu tanggal 24 itu sudah harus karena memasuki minggu tenang, tidak ada boleh namanya kampanye dalam artian paslon misalnya masih melakukan kegiatan aktivitas menyampaikan visi misi program kerja sudah tidak boleh lagi. Makanya pada masa minggu tenang ini seluruh bahan kampanye tidak boleh disebarkan lagi. Seluruh alat peraga kampanye yang sudah dipasang lah ya di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti videotron, spanduk, baliho itu juga harus sudah dibersihkan, diturunkan, termasuk juga kampanye di iklan di media massa itu juga harus dihentikan, di akunnya dinonaktifkan, tidak ada lagi mengupload konten-konten terkait dengan yang mengarah kepada kampanye. Nah, di awal sebenarnya untuk kampanye di iklan media massa ya, media sosial misalnya kan, dengan berbagai platform yang ada sekarang, misalnya apakah YouTube, Instagram, atau TikTok, atau Facebook, itu di awal ada ketentuannya. Jadi paling banyak itu maksimal 20 akun di setiap platform, misalnya akun Instagram, dia boleh mendaftarkannya maksimal 20 akun beserta adminnya. Dan ini juga kita sampaikan juga kepada Bawaslu khususnya ya, misalnya untuk pemilihan gubernur kita sampaikan kepada Bawaslu Sumut. Nanti mereka lah yang mengawasi apakah misalnya akun-akun ini konten-kontennya itu sudah sesuai tidak dengan ketentuan yang ada. Misalnya di PKP tersebut ada larangan terkait dengan materinya. Jadi materi kampanye ini juga udah dibuat rambu-rambunya. Misalnya tidak boleh menghina seseorang, tidak boleh menghina mempersoalkan suku, agama, ras, tidak boleh mempersoalkan ya materinya itu ya, baik untuk kampanye yang konvensional, yang bahan kampanye APK termasuk juga media sosial, tidak boleh dalam materinya itu misalnya paslon mempersoalkan negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh mempersoalkan Pancasila, tidak boleh mempersoalkan Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh mempersoalkan Bhinneka Tunggal Ika, dan beberapa hal lagi. Ya, misalnya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh merusak APK paslon yang lain. Jadi materinya juga sudah diatur. Baik, jadi Bang, selama masa tenang ini Bang, kira-kira ada nggak pelanggaran yang dilakukan dari masing-masing paslon, atau memang ada nggak media sosial yang masih
menayangkan iklan-iklan yang kerjasama kemarin dengan pihak KPU Sumut? Kalau terkait dengan masa tenang ini kan tentunya KPU provinsi menghimbau mengajak kepada semua pihak, khususnya paslon, tim pemenangan atau simpatisan untuk sama-sama mematuhi ketentuan ini, bahwa dalam masa kampanye atau masa tenang 3 hari ini tidak ada kegiatan aktivitas yang mengarah kepada kampanye. Berarti memang nggak ada pelanggaran yang kita terkait dengan pelanggaran itu, tugas KPU kan menyampaikan kepada paslon terkait dengan ketentuan yang ada. Seperti yang tadi, pada masa tenang tidak boleh ada namanya kampanye, baik itu metodenya penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, atau pertemuan seperti tadi, pertemuan tatap muka, pertemuan tertutup, terbuka, itu tidak boleh dilakukan oleh paslon dan tim pemenangannya. Nah, itu sudah kita sampaikan. Nah, kalau terkait dengan pelaksanaannya, apakah itu dipatuhi atau tidak oleh paslon, itu merupakan ranahnya, kewenangan dan tugasnya dari Bawaslu. Jadi apakah itu melanggar atau tidak, mereka lah yang nanti. Tapi kan antara KPU sama Bawaslu kan bersinergi perihal itu gitu, Bang? Oh iya, KPU sama Bawaslu kan di undang-undangnya kan sebenarnya posisinya sebagai penyelenggara. Namun kami sebagai pelaksana dari Bawaslu untuk mengawasi tahapan-tahapan yang dilaksanakan terkait dengan pemilihan atau pilkada ini. Nah, jadi di minggu tenang ini ya sebenarnya kan memberi kesempatan kepada semua pihak, kepada pemilih ya, untuk bisa butuh suasana yang tenang lah kan, kira-kira untuk menentukan pilihannya. Karena kan sudah dikasih waktu hampir 59 hari kan, bagi paslon, bagi masyarakat pemilih untuk bisa melihat lah ya seperti apa ininya, visi misinya, program kerjanya, gagasan, idenya untuk dapat menyelesaikan masalah lah ya yang ada di Sumatera Utara bila seandainya nanti menjadi gubernur, kira-kira gitu. Jadi di masa tenang ini cooling down lah, ya kan? Berarti memang Bang sampai saat ini belum ada laporan dari Bawaslu perihal media sosial yang masih melakukan iklan gitu, Bang? Termasuk platform media sosial dari masing-masing calon, belum ada laporan lagi gitu, Bang? Ya. Maksudnya pihak Bawaslu belum ada ngubungin ke KPU provinsi gitu, Bang? Enggak, untuk posisinya misalnya karena ini kita sama ya posisinya antara KPU, misalnya KPU Provinsi Sumut dengan Bawaslu, ya tidak ada semacam kesan seolah-olah terkait dengan ada atau tidak pelanggaran, kemudian Bawaslu menemukannya, kemudian Bawaslu melaporkannya ke KPU, nggak ada. Nggak ada. Sistem koordinasinya nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Kalau koordinasi tetap ada. Koordinasi tetap ya? Iya, ada. Jadi kalaupun mereka menemukan pelanggaran, mereka kan langsung ke paslon tersebut. Oh gitu. Berarti persuasif dulu ya? Memberitahukannya kepada paslon kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan misalnya masa kampanye, masa tenang, itu Bawaslu langsung menyampaikannya kepada paslon. Baik, itu kan tadi kan Bang kita tentang pelanggaran. Ini gimana tentang penyebaran logistik, Bang? Mengingatkan Abang kan ketua KPU provinsi gitu kan, Bang. Itu gimana sih penyebaran logistik ke daerah-daerah, terutama ke daerah terpencil nih, Bang? Kayak di daerah mungkin di Nia Selatan gitu, Bang. Itu kira-kira kayak gimana penyaluran kita dan ada nggak kendala? Terkait dengan logistik ini ya, secara umum di awal misalnya seluruh kebutuhan logistik untuk pilkada ini serentak pemilihan gubernur dan kepala daerah di kabupaten kota, seluruh logistiknya sudah terpenuhi semua di 33 gudang
KPU Kap Kota. Jadi masing-masing kabupaten ya? Ya, setiap KPU Kap Kota mereka punya gudang. Itu di awal sudah terpenuhi semua, dari mulai surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, formulir, dan seterusnya. Nah, di awal begitu logistiknya itu sudah sampai, ada kegiatan di gudang. Di gudang masing-masing Kap Kota itu, misalnya terkait dengan surat suara dari pihak penyedia ya, percetakan sampai di gudang itu disortir. Oh gitu. Disortir oleh oleh masyarakat, melibatkan masyarakat untuk ikut mensortir lah surat suara itu ya. Ada untuk menyisir. Mungkin ada surat suara yang kriterianya rusak. Enggak, kalau tercoblos tak mungkin. Tercoblos nggak mungkin. Karena ya, tapi rusak. dia dari percetakan. Dia rusak misalnya karena mungkin ada tinta. Mungkin ada bercak-bercak tinta mungkin menutupi atau kena ke nomor, ke wajah segala macam, itu kan bisa merugikan paslon. Termasuk juga ada surat suara yang dia agak robek gitu. Termasuk juga mungkin ada surat suara yang waktu sampai di gudang diperiksa ini seperti mengkerut atau yang lain, itu dia dianggap surat suara rusak. Tapi kemudian segera dilaporkan ke penyedianya untuk dilengkapi kembali. Kemudian setelah itu di gudang itu ada kegiatan melipat surat suara supaya surat suaranya sesuai dengan ukuran ketika nanti dikasih oleh KPPS kepada pemilih. Setelah itu semua di gudang ini ada kegiatan men-setting dan seterusnya, dan terakhir mempacking. Jadi kalau sudah di packing, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan distribusi logistik. Nah, untuk saat ini pendistribusiannya sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten kota Sumatera Utara, di 33 KPU Kap Kota. Berarti logistik sudah tersampaikan di semua kabupaten kota? Ya, termasuk ke tempat-tempat terpencil? Dia sesuai mengenai jadwalnya ya. Yang kita pastikan bahwa ketentuannya satu hari sebelum hari pemungutan suara, itu seluruh logistik sudah harus sampai di TPS. Jadi hari ini tanggal 26 itu seluruh logistik sudah harus sampai di. Harusnya ya Bang? Memang harus sampai. Tapi belum, nggak ada laporan logistik belum nyampe gitu, belum ada Bang ya? Nah, kalau sampai sejauh ini seluruh logistik sudah bergeser lah dia. Karena kan masing-masing Kap Kota ini kan beda-beda situasinya, kondisinya, geografisnya. Misalnya seperti Medan. Kondisi jalannya gitu Bang. Medan itu tanggal 23 November kemarin itu sudah melakukan distribusi logistik dari gudang KPU Medan ya. Itu Medan ada 21 kecamatan. Mereka melaksanakannya bertahap selama 3 hari. Dari tanggal 23, 24 dan 25. Untuk Medan ini mereka dari gudang itu langsung ke kelurahan. Langsung ke kelurahan. Tapi ada kebanyakan kabupaten kota itu bergesernya, dia dari kabupaten digeser ke kecamatan. Nanti di kecamatan baru bergeser lagi ke kelurahan. Nanti sampai di kelurahan, di PPS-nya, nanti baru digeser lah, bisa jadi sore ini atau malam nanti. Yang pasti bahwa malam nanti pada pukul 23.59 selama-lamanya itu sudah harus sampai di TPS. TPS sudah harus sampai. Baik. Jadi Bang, kalau misalnya memang ada masyarakat atau calon pemilih ini yang tidak mendapat undangan Bang, itu apa yang harus dilakukan dari KPU Bang, atau kayak gimana Bang, biar mereka tetap bisa memilih? Oh ya, kalau surat undangan ini kan surat undangan memilih. Kalau misalnya masyarakat semacam undangan undangan memberitahukan bahwa hari pemungutan suara nama ini di TPS nomor sekian, alamatnya di sini, segala macam. Nah, kalau itu tidak ada, tidak sampai, yang utama itu
datang ke TPS syarat memilih adalah membawa KTP elektronik. Nah, jadi kalaupun tidak terbawa surat undangan ya, mungkin lupa segala macam, itu bisa menggunakan KTP elektronik. Nah, kalaupun tidak punya KTP elektronik, itu boleh menggunakan namanya biodata sekarang yang dikeluarkan oleh dinas terkait, dinas Dukcapil. Ya, ada biodata. Kalaupun juga tidak ada biodata, bisa menggunakan KTP digital. Itu bisa ditunjukkan. Nah, itu sudah bisa. Sejauh memang yang namanya ada di DPT, atau namanya ada di yang sudah diumumkan di TPS. Nanti kan diumumkan itu nama-nama pemilih di TPS itu. Benar. Jadi Bang, kalau misalnya case-nya kayak gini Bang, ini kan ada pilgub sama, maksudnya pemilihan gubernur Sumut sama wali kota Medan nih, atau wali kota di kabupaten kota gitu. Nah, kalau misalnya emang dia warga Medan nih, tapi kebetulan dia lagi ada di daerah Nias mungkin, dia mau melakukan pencoblosan gubernur Sumut, itu gimana Bang? Karena kan dia lagi di Nias nih Bang, itu bisa nggak kira-kira? Ya, dia KTP-nya KTP Medan. Medan. KTP Medan misalnya nih kan. Terus dia lagi ada tugas di Nias. Terus dia mau melakukan pencoblosan untuk gubernur Sumut. Itu gimana Bang mekanismenya Bang? Biar dia tetap bisa memilih. Kalau konteksnya hari itu, dia tidak bisa memilih. Kalau di hari hanya nggak bisa memilih. Tapi kalaupun sebelumnya, kan ada ketentuan 30 hari, selama lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, itu bisa diurus pindah memilihnya untuk beberapa kriteria. Dan ada juga yang bisa pindah memilih itu selama lambatnya 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kalau misalnya hari itu juga di hari pemungutan suara, dia nggak bisa memilih. Berarti tetap surat suaranya itu kosong lah berarti. Iya. Biasanya dia nggak bisa menggunakan hak suaranya. Baik. Terus Bang, kalau misalnya makanya yang pemahaman di masyarakat ini kan soal KTP. Nanti kalau melihat dari pemilu kemarin kan ada kericuan lah ya di TPS antara pemilih dengan petugas KPPS, karena ada pemilih yang membawa KTP lalu menyatakan bahwa bisa dikasih surat suara, bisa memilih, kan katanya pakai KTP boleh. Yang dimaksud dengan pakai KTP boleh ini yang dia namanya tidak ada dalam DPT nih, namanya tidak ada dalam DPT, atau namanya pun tidak ada dalam DPTB, daftar pemilih pindahan. Tapi dia sebagai pemilih, dia sudah memenuhi syarat dari sisi umur dan sudah mempunyai KTP elektronik. Tapi karena di KTP-nya itu seperti yang tadi contohnya ya, Medan, karena dia KTP-nya berdomisili di Medan, dan dia lagi ada di Nias. Dia tiba-tiba ke Nias pada hari pemungutan suara, dia tidak bisa menggunakan KTP-nya itu. Jadi maksud dengan boleh menggunakan KTP adalah memilih di TPS sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP elektroniknya. Bukan misalnya karena ada KTP lalu besok hari pemungutan suara, hari ini berangkat ke Nias atau kemana pun, lalu ngasih KTP ke TPS, saya bisa milih karena saya punya KTP. Itu nggak bisa. Jadi yang maksud dengan pakai KTP ini adalah dia memilih di alamat domisili sesuai dengan alamat yang ada di KTPL dia. Gitu ya. Baik. Walaupun secara umum kan syarat memilih kan pakai KTPL yang dia sudah ada di DPT namanya, yang sudah ada di daftar pemilih tambahan. Tapi untuk yang ini bukan dalam artian seperti yang tadi, karena punya KTP lalu bebas dimilih di mana-mana saja. Tapi kecuali pada saat pilpres mungkin yang kemarin. Kalau pilpres bisa, karena dia untuk dapat surat suara ini kan untuk presiden saja. Iya, betul. Untuk surat suara DPD, DPRI dilihat juga dari mana dapil dia, pindah kemana dia, berarti dari mana ke mana. Harus kita edukasi ke masyarakat. Iya, perihal betul. Itu ya.
bisa dilakukan tapi 30 hari sebelum pemilihan. Iya, 30 hari sebelum pemilihan dan ada yang 7 hari sebelum hari pemilihan. Ada juga. Tapi kalau misalnya giliran besok mau pemilihan, dia langsung nunjukin KTP, sementara dia tidak sesuai dengan domisili di KTP. Iya, nggak bisa. Itu menyalahi aturan. Itu nanti apa? Kalau menjadi temuan dari pengawas, itu nanti berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang. Oh, gitu. Diulang pemungutannya. Kalau pada saat pemilu kemarin untuk Medan kan salah satu kan itu terjadi di apa? Di kelurahan mana saya lupa ya, tapi daerah Pabrik Tenun. Pabrik Tenun ya. Itu ada diulang dia. Karena ada lebih kurang 38 pemilih yang dia di KTP-nya itu domisilinya di luar Medan tapi memilih di sekitar daerah Medan. Oleh pengawas menemukan itu lalu dilakukan pemungutan suara ulang di situ hari itu juga. Hanya karena satu orang gitu. Kemarin itu 38. Oh, 38 orang. Tapi gitu. Ketentuan yang dilanggar sama. Jadi ada 38 orang, KTP-nya KTP luar Medan, memilih di TPS itu di dalam pabrik gitu tenun. Ya. Memang nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Nah berarti sejauh ini Bang udah sering lah kita lakukan imbauan ke masyarakat perihal itu Bang? Ya kalau itu kan menjadi tugas utama KPI juga ya, baik provinsi maupun di Kap Kota menyampaikan itu, mensosialisasikan masalah daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan di seluruh kantor desa, kantor kelurahan itu spanduknya itu bertebaran lah. Berarti udahlah sosialisasi untuk itu sudah dilakukan lah gitu Bang. Setelah juga menggunakan media-media sosial sekarang kan. Baik. Tapi Bang kayaknya aku sedikit tertarik dengan ini Bang, penayangan iklan tadi sih Bang. Oh, iklan ya. Seperti kita bahas sebelum kita podcast gitu kan Bang. Nah, kalau yang tentang penayangan iklan itu kan Bang, yang dari 6 poin itu kan di poin kedua itu kan larangan media menyiarkan konten kampanye gitu Bang, di masa tenang gitu kan. Nah, padahal kan Bang, media massa itu kan Bang dalam menghasilkan produk jurnalistiknya itu kan dalam bentuk berita itu berpedoman pada kode etik jurnalistik Bang. Ya kan? Terus itu dilindungi sama Undang-Undang 40 tahun 99 tentang kebebasan pers. Nah, sementara di KPU sendiri mengeluarkan peraturan PKPU nomor 13 yang menyatakan bahwa pada masa tenang itu baik media atau media online atau media daring itu tidak boleh melakukan pemberitaan tentang dari masing-masing calon. Itu gimana menurut pandangan apa sih Bang? Nah, kenapa hal itu bisa dilarang gitu Bang? KPU provinsi ya, KPU provinsi Sumatera Utara, mungkin pastinya juga KPU Kabupaten Kota lah ya, di Sumut. Yang pasti ini kan pilkada serentak nasional. Betul. Serentak di semua kan ada lebih kurang 38 provinsi dan 514 sekian kota se-Indonesia, termasuk juga di Sumut. Nah, menyangkut kampanye dan masa tenang, tugas kami kan memastikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapannya mengacu pada ketentuan yang ada. Seperti tadi di PKPU nomor 13 kan, termasuk juga ada definisinya. Nah, di situ kan memang terkait dengan masa tenang, menyatakan memang selama masa tenang dilarang kan untuk melakukan kampanye, baik yang metode yang komisioner tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, termasuk juga iklan layanan sosial kan untuk kampanye. Itu kan di ketentuan itu kan dilarang dilakukan. Nah, tugas kami kan memastikan itu, memberitahukan kepada paslon dan tim pemenangannya bahwa pada masa tenang ini ketentuannya tidak boleh seperti ini ketentuannya gitu ya. Jadi bahwa ada
dampak kepada pihak tertentu, kami tidak dalam posisi menilai itu, tidak. Tugas kami secara objektif memastikan itu berjalan, dan itu kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada setiap paslon terkait dengan misalnya masa kampanye dan minggu tenang ini kita sampaikan. Berarti Bang, kalaupun misalnya emang ada lah Bang media massa atau portal berita online yang melakukan pemberitaan untuk masing dari salah satu paslon misalnya nih Bang, itu masuk ke ranah Bawaslu berarti ya Bang? Oh iya benar. Bukan ke kita. Yang penting kita dari KPU Provinsi sudah mengimbau perihal itu ya Bang? Iya, KPU Provinsi dia menginformasikan ini tahapannya ini, jadwalnya ini, misalnya seperti tadi kan masa kampanye itu 59 hari dan selama 59 hari itu ada 10 hari yang boleh berkampanye. Itu tugas kita menyampaikan itu. Seperti apa ketentuannya, termasuk juga kalau mereka mereka kampanye bahwa ada bahan kampanye dan alat peraga kampanye itu yang pembiayaannya difasilitasi oleh KPU, itu ada. Jadi bahwa pada saat itu dalam pelaksanaannya ada paslon yang melaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu nanti menjadi ranahnya Bawaslu Provinsi. Karena tugas mereka mengawasi kegiatan ini, tahapan-tahapan ini. Kalau KPU Provinsi ya kita melaksanakan tahapan itu sesuai dengan ketentuannya lah. Ya, baik. Regulasinya. Betul. Jadi Bang, kira-kira ada nggak pesan untuk masyarakat Sumatera Utara Bang perihal 27 November ini gimana? Misalnya untuk menyuruhkan biar mereka itu ke TPS ini, silakan. Iya. Jadi KPU Provinsi mengimbau kepada kepada pemilih untuk datang hari Rabu 27 November dimulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 1 siang untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan Sumatera Utara. Kan sayang kan. Betul. Kalau tidak digunakan hak pilihnya. Sebenarnya Pak, seberapa penting sih partisipasi masyarakat di KTP ini? Nah, salah satu indikator pilkadanya itu sukses adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara. Kalau presentasinya semakin tinggi, tentu keberhasilan pilkada ini tentu dinilai lebih baik. Termasuk juga kan terkait dengan proses demokrasinya juga seperti itu kan. Kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, tentu dianggap proses demokrasi juga lebih baik berjalan baik ya. Iya. Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat lah ya, kalau kehadiran masyarakat itu besar atau banyak ke TPS. Baik. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya. Itu tadi sudah ada penyampaian tentang banyak hal perihal besok 27 November gitu Bang, mulai dari larangan iklan gitu Bang, sampai kepada ajakan masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih hak pilihnya gitu Bang ya. Oke, Bang Agus Arifin, terima kasih atas waktunya. Salam hormat dari Nusantara Talk ini. Oke.